Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24020. Jadi pada video kali ini saya akan membahas praktikum algoritma struktur data, yaitu praktikum yang kelima tentang trace dan hash table. Nah, tentang tree dan hash table. Jadi seperti yang saya ketahui, yaitu tree adalah struktur data pohon, yang mana tree adalah struktur data linear yang terdiri dari node-node yang saling terhubung secara hierarki. Ciri-cirinya itu mempunyai root atau akar, kemudian setiap node itu bisa punya child atau anak, kemudian tidak membentuk siklus atau tidak putar. Nah, contoh jenisnya itu adalah binary tree atau yang ciri-ciri itu maksimal dua anak. Kemudian ada binary search tree atau BST yang mana itulah praktikum yang nanti studi kasusnya itu kiri kemudian ke root, kemudian di mana root itu berada di antara kiri dan kanan, tengah-tengahnya lah. Nah, gunanya itu adalah sebagai representasi struktur folder, kemudian parsing expression, kemudian database indexing, kemudian searching dan sorting. Nah, kalau untuk hash table itu struktur data yang menyimpan data dalam bentuk key value pair menggunakan fungsi hash. Nah, jadi cara kerjanya itu adalah key itu diproses oleh hash function, kemudian hasil hashnya itu menentukan index array, di mana value-nya itu disimpan di index tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke code-nya. Oke, berikut adalah code dari hash table-nya. Tambah dulu binary search tree. Oke, saya akan menjelaskan code berikut satu persatu. Sebelum masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan eh, aktivitas praktikumnya. Oke, oke. Nama struktur kelasnya itu public class binary search tree, di mana fungsi itu membuat kelas BST, kemudian public not root, di mana root adalah akar dari tree, di mana semua traversal selalu dimulai dari sini. Kalau root sama dengan null, maka dia tree-nya kosong. Oke, kemudian kelas node integer value not left not right. Nah, jadi setiap node punya value yaitu data, left itu anak kiri, right itu anak kanan, di mana private node integer value this value sama dengan value itu adalah konstruktor node, di mana saat node dibuat langsung diberi nilai. Kemudian ada public boolean insert integer value mengembalikan yang fungsinya itu mengembalikan jika true dia berhasil masuk, jika false dia gagal karena duplikat. Oke. Nah, new node sama dengan new node value, yang dimana node dibuat dulu tapi belum dimasukkan ke tree. Nah, langkah kedua yaitu if root sama dengan null, root sama dengan new node, return true. Ya, artinya kalau kosong, node pertama langsung jadi root. Oke, kemudian ada juga node temp sama dengan root, mana temp dipakai untuk berjalan menyusuri tree. Kemudian while true, loop terus terus berjalan sampai posisi kosong ditemukan. Nah, if new node value sama dengan temp value, return false, yang artinya BST ini tidak mengizinkan nilai yang sama. Nah, jika nilai lebih kecil. Nah, if new node value time value. Yang berarti harus ke kiri. Nah, if time left sama dengan nol, itu kalau sisi kiri kosong, maka akan ditaruh di situ. Kemudian time left sama dengan new node, atau true, yang artinya selesai. Kalau kiri belum kosong, maka dia kalau kiri belum kosong, maka akan memproses time sama dengan time left atau turun lagi. Nah, jika nilai lebih besar, masuk ke blok else. Nah, logikanya sama seperti kiri, tapi arahnya ini ke kanan. Jadi intinya itu adalah berjalan dari eh, root, kemudian turun kiri atau kanan sampai ketemu slot kosong. Dan ada public boolean contains integer value, mengecek apakah suatu nilai ada. Oke, di mana jika tree kosong, maka dia eh, if root sama dengan nol, return false. Nah, ini berjalan jika tree-nya kosong. Kemudian untuk traversalnya yaitu adalah new node sama dengan root, while temp node sama dengan nol. Nah, artinya selama belum nol ya dia terus mencari. Nah, jika nilai lebih kecil atau temp sama dengan temp dot left.
Nah, jika nilai lebih besar, maka tem sama dengan tem dot right. Nah, jika sama, dia akan mengembalikan return true. Kalau sampai nol, kalau return true, itu kalau sampai nol tidak ditemukan. Oke. Eh, Kemudian masuk ke studi kasus, yaitu PST. Hapus not tree, metode utama untuk memanggil penghapusan. Oke. Jadi, public void delete not integer value. Artinya metode ini hanya memanggil, hanya pemanggil. Kemudian root sama dengan delete not root value. Nah, kenapa sih harus assign ke root lagi? Ya, karena kalau root terhapus, nah rootnya bisa berubah. Oke. Kemudian ada private node, delete node, node current node, integer value. Nah, kenapa rekursif? Karena kita mengubah subtree dan harus mengembalikannya. Nah, current node left, ya, current node left sama dengan delete node, current node left value. Nah, artinya jika lebih kecil. Nah, kalau dia current node right, nah dia itu lebih besar. Nah, saat node tidak ditemukan maka masuk ke blok else. Nah, sekarang ada tiga kemungkinan. Oke, kasus yang pertama yaitu eh, tidak punya anak, yaitu if current node left sama dengan null, return current node right. Artinya kalau kanan juga null, maka otomatis akan return null, kemudian node akan menghilang. Nah, kasus kedua itu satu anak. Nah, return itu anaknya saja. Return anaknya saja, kemudian otomatis node 10 digantikan dengan 15. Nah, kasus tiga itu punya dua anak. Ya, inilah yang paling kompleks. Jadi nggak boleh langsung hapus. Solusinya itu cari suksesor yang mempunyai nilai terkecil di subtree kanan. Nah, untuk mencari suksesor itu eh integer integer subtree min sama dengan min value current node right. Nah, kemudian kita ganti nilai node-nya menggunakan current node value sama dengan subtree. Nah, jadi sekarang itu node-nya itu 10 berubah menjadi 15. Nah, itu contohnya. Kemudian kita menghapus suksesor asli, yaitu dengan menggunakan code current node right sama dengan delete node current node right subtree min. Nah, karena suksesor sekarang sudah duplikat. Kenapa pakai subtree kanan? Karena itu nilai yang terkecil yang masih lebih besar daripada, sehingga BST tetap valid. While current node left not null, current node sama dengan current node left. Nah, kenapa kiri terus? Karena nilai terkecil selalu paling kiri. Kemudian eh, return plus satu, return plus satu current nodes, return plus satu kiri plus kanan. Nah, itu yang ini. Oke. Nah, jadi logikanya itu adalah jumlah total node sama dengan node sekarang satu. Jumlah plus jumlah subtree kiri, kemudian plus jumlah subtree kanan. Sehingga rekursifnya sampai nol. Oke. Kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu jumlah daun. Oke. Jumlah daun. Base case-nya itu ya if current, oh ya, sebelum misalkan menganalisisnya dulu untuk studi kasusnya itu. Jadi metode delete node yang ditambahkan ke dalam kelas bendera sastra itu menggunakan pendekatan rekursif untuk memastikan integritas struktur pohon tetap terjaga setelah proses penghapusan. Nah, analisis logikanya terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu tahap pencarian dan tahap rekonstruksi. Nah, pada tahap pencarian, si algoritma ini menelusuri pohon secara logaritmik dengan membandingkan nilai target terhadap state node dan bergerak ke kiri jika nilai lebih kecil dari kanan dan ke kanan jika nilainya lebih besar lah. Setelah node yang dimasukkan itu yang dimaksud ditemukan, metode ini menangani tiga skenario kompleksitas yang berbeda. Nah, jika node tersebut adalah leaf, tidak memiliki anak, atau hanya memiliki satu anak, nah penghapusan dilakukan secara tugas dengan cara menggantikan posisi node tersebut dengan anaknya atau nul jika tidak ada anak. Kemudian, jika node yang akan dihapus memiliki dua anak, metode ini menerapkan strategi penggantian menggunakan nilai terkecil dari subtree kanan yang dicari melalui bantuan metode min value. Nah, nilai suksesor tersebut disalin ke node yang ingin dihapus. Kemudian,
node successor yang asli di bagian bawah dihapus untuk menghindari duplikasi data. Keseluruhan proses ini menjamin bahwa setiap operasi penghapusan tidak merusak sifat dasar binary search tree, di mana sisi kiri selalu lebih kecil dari sisi kanan selalu lebih besar dari root. Sekarang masuk ke jumlah node. Ya, oke. Jumlah node yaitu ah public integer can live. Base case itu adalah if current node left sama-sama dengan nol dan current node right sama-sama dengan nol, return satu. Oke. Nah, jadi jika tidak punya anak, ya itu down. Nah, kalau punya anak, jumlahkan dari kiri dan kanan. Oke, itulah tulisan untuk binary search tree. Kemudian untuk eh, tentang jumlah down ini, metode count nodes ini menggunakan pendekatan rekursif untuk menghitung total keseluruhan elemen yang tersimpan di dalam binary search tree secara akurat. Nah, logika fungsionalnya itu bekerja dengan cara menelusuri setiap cabang pohon mulai dari root, di mana untuk setiap node itu node yang valid, metode ini akan menjumlahkan dirinya sendiri dengan hasil perhitungan dari subtree, kiri dan subtree kanan secara akumulatif. Nah, proses rekursi ini akan berhenti ketika mencapai kondisi dasar atau base case. Nah, yaitu saat bertemu dengan node bernilai nol yang mengembalikan angka nol. Dengan mengganti ini, setiap simpul di dalam struktur pohon dapat dihitung tepat satu kali. Ya, tepat satu kali. Oke, sekarang kita masuk ke hash table. Baik, seperti itu. Oke, di sini terdapat menggunakan 4 import yaitu release, hashset, link hash map, kemudian map. Di mana itu untuk menyimpan list key, mendeteksi duplikasi, menyimpan urutan karakter dan akses entry map. Private integer size sama dengan 7, di mana ukuran hash, di mana ukuran hash table sama dengan 7 bucket. Nah, kenapa kecil? Nah, ya iya, biasanya ini untuk contoh atau latihan. Private node data map. Nah, yang artinya array itu untuk menyimpan bucket, kemudian setiap index bisa menyimpan link list karena chaining. Kemudian ada kelas node string key integer value not next. Jadi setiap node menyimpan key, menyimpan value dan menyimpan next. Nah, next ini digunakan untuk link list lah. Kemudian ada node string key, node string key integer value this key sama dengan key, this value sama dengan value. Yaitu adalah konstruktor node yang tadi. Nah, sekarang adalah konstruktor hash table. Public hash table sama dengan data map sama dengan new node size. Membuat array dengan panjang 7, kemudian semua posisi awalnya adalah nol. Kemudian public void printable yang artinya menampilkan isi hash table. Kemudian for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari eh, ya i lebih kecil dari data map. Length i plus plus yang mana loop semua bucket. Kemudian node temp sama dengan data map i, yang mana ambil node pertama di bucket tersebut. Kemudian while temp tidak sama dengan nol. Nah, jika ada collision, maka telusur ring list. Kemudian sistem out println dan key plus temp value, yang artinya cetak key dan value. Nah, fungsi ini membantu untuk debugging, untuk melihat distribusi hash. Kemudian ada hash string, private integer
hash string yaitu mengubah key menjadi index array. Bila integer hash sama dengan 0, char key char sama dengan key to char array yaitu ubah string menjadi array karakter. Di mana for integer key sama dengan 0 itu isi dari key chars ya length i plus plus yaitu loop step karakter. Kemudian integer ASCII value sama dengan key chars i yang artinya mengambil nilai ASCII karakter. Kemudian hash sama dengan hash plus ASCII value kali 23 persen data map length. Ini adalah rumus hash, di mana ASCII kali 23 itu merupakan prime number untuk distribusi lebih baik. Kemudian tambahkan ke hash sebelumnya, kemudian mod panjang array supaya tidak bisa keluar dari indeks. Kemudian return hash, yaitu menghasilkan indeks 0 sampai 6. Nah, kemudian ada eh, public integer index sama dengan hash key, yaitu mencari bucket. Node new node sama dengan new node key value. Nah, ini adalah gunanya untuk membuat node baru. Kemudian if data map index sama-sama dengan nol, yaitu artinya untuk langsung diisi. Nah, kemudian jika terjadi collision, maka node temp sama dengan data map index while temp next tidak sama dengan nol. Ini akan jalan sampai node akhir. Kemudian temp next sama dengan new node. Nah, tambahkan di akhir link list. Oke. Kemudian ada get string key. Mencari value berdasarkan key. Get index sama dengan hash key sama dengan not temp sama dengan data map index. Nah, kita cari bucket dulu. Kemudian while temp tidak sama dengan null. Uh, Telusuri link list. Kemudian in temp key equals key. Nah, artinya bandingkan key pakai equals karena string. Kemudian return temp value kalau ketemu maka akan mengembalikan value. Kemudian return null. Nantinya kalau tidak ditemukan maka akan return null lah. Mengembalikan mengembalikan no. Nah, kemudian case array list string lk sama dengan new array list yang artinya list untuk menyimpan semua key. Di mana for not temp sama dengan data net loop sama bucket while temp sama dengan null loop link list dalam bucket all case add temp key tambahkan ke list kemudian return all case itu kembalikan semua key. Oke, sekarang kita masuk ke studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama itu adalah tentang temukan duplikasi. Jadi contohnya itu adalah diberikan sebuah array, temukanlah nilai duplikatnya dengan memanfaatkan hash table. Oke, nah untuk code-nya lalu berikut. Oke, publish static array list integer find duplicates integer r, yaitu mencari angka yang muncul lebih dari sekali. Kemudian hash set integer sin sebagai new hash set, yaitu menyimpan angka yang sudah pernah muncul. Nah, hasset integer added new added sama dengan new hasset yang artinya supaya duplikat tidak ditambahkan dua kali. Kemudian ada terdapat loop yaitu for integer 6 r if underscore sin add 6. Nah, yang artinya kalau gagal add maka ya dia udah dapat. Jika dia udah dapat maka akan terjadi duplikat data. Kemudian if added if add 6 if add 6 duplicates if at 6 itu memastikan belum pernah tambahkan ke duplikat. Nah, kemudian duplikat at 6 ya udah masukkan ke hasil. Nah, kemudian yang biarlah studi kasus yang selanjutnya adalah sebelumnya saya akan membahas sisnya. Nah, metode find duplicates yang diimplementasikan menggunakan prinsip efisiensi hash table melalui kelas hashset untuk mendeteksi elemen berulang dalam array dengan kompleksitas waktu ON. Nah, jadi secara teknis, metode ini bekerja dengan melakukan satu kali iterasi pada array dan memanfaatkan struktur dataset untuk menyimpan histori angka yang telah ditemui. Jika satu angka gagal dimasukkan ke dalam hash karena sudah ada, maka angka tersebut diidentifikasi sebagai duplikat untuk menjamin keakuratan hasil. Metode ini menggunakan set kedua bernama edit sebagai filter tambahan yang berfungsi mencegah angka yang muncul lebih dari dua kali agar tidak dimasukkan berkali-kali ke dalam daftar hasil akhir. Nah, pendekatan ini jauh lebih optimal dibandingkan metode pencarian konvensional atau nested loop. Nah,
Karena operasi pengecekan pada STB rata-rata memakan waktu konstan yaitu O1. Nah, sehingga memungkinkan pemrosesan data berjumlah besar secara cepat dan efisien. Yang selanjutnya itu tentang karakter pertama yang tidak berulang. Oke, karakter pertama yang tidak berulang yaitu public static characters repeating char string str. Cara karakter pertama yang tidak berulang, yang tidak berulang. Kemudian link hash map, karakter integer fragment ya sama dengan link hash map. Nah, kenapa link hash map? Karena ini fungsinya adalah mempertahankan urutan input. Nah, kemudian ada di sini for char for char c str to char array frag map c frequency map get or default c default 0 plus 1. Nah, ya ini gunanya untuk menghitung frekuensi. Nah, jika belum ada, maka dia akan default atau nol. Nah, kemudian ditambah satu. Kemudian cari karakter frekuensi satu, yaitu for map entry karakter integer entry frag map entry set, yaitu loop sesuai loop sesuai aturan asli, urutan asli. Kemudian ada uh, if entry get value sama-sama satu, return entry get key. Artinya kalau frekuensinya satu, maka dia akan langsung return. Kemudian ada return per nol. Nah, kalau semua berulang, maka akan mereturn nol karakter. Nah, eh, jadi metode ini menggunakan link hash map untuk menghitung frekuensi setiap karakter. Nah, di mana keunggulan penggunaan link hash map ini dibandingkan hash map biasa adalah hash map biasa adalah ia menjaga urutan penyisipan. Dan jadi saat kita melakukan iterasi di akhir untuk mencari karakter dengan nilai frekuensi satu, kita dijamin akan mendapatkan karakter yang pertama kali muncul di dalam string asli. Nah, kompleksitas waktunya adalah ON karena hanya memerlukan dua kali pengecekan atau satu kali untuk menghitung ya dan satu kali itu untuk mencari angka satu. Jadi secara keseluruhan implementasi binary search tree dan hash table pada kode itu menunjukkan dua pendekatan berbeda dalam pengelolaan dan pencarian data. Nah, BST ini bekerja dengan struktur pohon yang menjaga keterurutan dan data berdasarkan aturan kira lebih kecil dan kanan lebih besar daripada root, sehingga cocok untuk kebutuhan data yang terstruktur dan dapat ditelusuri secara berurut. Nah, operasi seperti insert, search, dan delete itu dapat berjalan dengan efisien pada kondisi tree seimbang, yaitu dengan kompleksitas rata-rata yaitu O log n. Nah, sementara itu, STable menggunakan mekanisme hashing untuk memetakan key langsung ke index array, sehingga proses pencarian dan penyimpanan data dapat berlangsung sangat cepat dengan kompleksitas rata-rata O1. Penanganan collision menggunakan metode separate chaining ini memastikan data tetap dapat disimpan meskipun terjadi tabrakan indeks. Dengan demikian, BST itu lebih unggul dalam pengolahan data terurut dan traversal terstruktur. Sedangkan hash table itu lebih unggul dalam kecepatan akses data berbasis key. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Saya Yan Kurniawan, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Yang Kurniawan pamit undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih.